Halo semuanya, selamat datang pada sharing session kali ini bersama saya Joshua dengan topik Speed Up Your Business Performance with WhatsApp Call API. Nah, pada sesi kali ini saya ditemani oleh narasumber kita, Mas Ivan, selaku Solutions Manager dari Egero. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita sambut narasumber kita. Halo Mas Ivan, gimana Halo, kabar Mas? Jos. Kabarku baik. Jos sendiri gimana? Baik, baik. Terima kasih Mas Ivan. Nah, Mas Ivan, Mas Ivan ini kan sudah lama nih berkecimpung di dunia AI. Nah, boleh diceritain sedikit nggak nih background dari Mas Ivan di Egoro ini sendiri seperti apa gitu? Baik-baik. Terima kasih, Jos. Jadi kalau untuk sharing sendiri, background aku memang sudah beberapa tahun ini nih Ya, menangani AI, khususnya di chatbot dan voicebot. Dan memang backgroundku sendiri memang ada kolaborasi juga untuk bisa membuat produk AI itu sesuai dengan target. Karena memang basicnya saya dari operasional, jadi saya tahu pain point-nya apa, dan itu ya, membantu saya sekali untuk bisa berada di posisi saat ini, dan juga nge-create produk AI yang bisa match dengan requirement dari market. Seperti itu, Jos. ya, baik. Luar biasa sekali ya Mas pengalamannya. Oke, kalau begitu tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke materi ya Mas. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih, Jos, untuk Baik. pengenalannya. Bapak Ibu, saya izin untuk share screen terlebih dahulu ya. Jadi reminder untuk sharing session hari ini ya Bapak Ibu itu terkait untuk bagaimana cara meningkatkan performa bisnis dengan menggunakan WhatsApp Call API. Kenapa sih harus WhatsApp yang menjadi kunci untuk meningkatkan performance bisnis? Hampir seluruh orang di dunia ini menggunakan WhatsApp untuk komunikasi dia sehari-hari, untuk kebutuhan sekedar family sharing, group sharing sampai business sharing. Nah, dari sinilah kunci untuk bagaimana customer dan sisi bisnis itu bisa terjalin, interaksinya terjalin dan achieve satu poin yang namanya customer engagement. Lalu pertanyaan kembali lagi, kenapa sih harus WhatsApp? Karena secara faktanya sendiri WhatsApp itu sudah di-download ya, se mostly sampai 5 miliar device, bisa dicek juga di App Store dan di App Store. Dan untuk penggunaannya sendiri, setiap bulannya itu ada 112 juta pengguna aktif. Nah, dari situ aja tuh kan berarti interaksi itu akan banyak yang terjadi ya, antara penerima dan pengirim. Nah, itu adalah kuncinya. Dan faktanya sendiri, Indonesia itu adalah peringkat ketiga pengguna WhatsApp itu sendiri, dan juga pilihan nomor satu untuk platform chatting atau interaksi, di antara banyak sekali kompetitor lainnya. Tapi ada satu hal yang mungkin mesti diinformasikan bahwa WhatsApp sendiri itu memang ada beberapa tipe. Mungkin yang orang awam pun tahu itu melalui store itu adalah WhatsApp, WhatsApp personal atau WhatsApp reguler yang biasa kita gunakan. Lalu ada namanya juga WhatsApp bisnis, itu one up level. Tapi ada juga nih final version dari WhatsApp itu sendiri. Kita sebutnya adalah WhatsApp Business API. Di mana spesial itu adalah, memang ini targetnya untuk levelnya yang lebih besar, large scaling, bisnis enterprise, di mana untuk mendownloadnya sendiri nggak secara mudah bisa dengan menggunakan App Store ataupun Google Store dengan search dan download, tapi ada proses ketika ada pihak PC atau requester, di mana dia harus apply, menginput berbagai macam dokumen, dan perlu divalidasi juga dari tim WhatsApp Metanya, apakah eligible data-datanya sesuai dengan identitasnya requester itu sendiri atau bisnis itu sendiri. Ketika nanti sudah terapprove dan legit dan valid, long number yang dimiliki WhatsApp dari sebuah perusahaan itu akan berubah menjadi nama entitas dari perusahaan itu sendiri. Plus akan mendapatkan blue tick, di mana ini sebagai dasar untuk building the trust antara bisnis ke customer ataupun calon customernya. Nah, kalau kita ngomongin soal bisnis dan juga WhatsApp, Call API dan Business API ini sendiri, kita perlu gali lebih dalam lagi nih, kira-kira kapabilitasnya sih untuk apa aja sih, dan juga kiranya akan men-impact revenue atau profitnya itu dari sisi mana, seperti itu. Mungkin akan kita bahas selanjutnya ya. Pertama, sekadar pengenalan bahwa dari WhatsApp Business API ada satu produk baru, di mana dari WhatsApp Meta sendiri luncurkan di bulan Juli 2025 ini, yaitu namanya WhatsApp Call API. WhatsApp Call API itu apa sih? Sebenarnya hampir sama dengan penggunaan WhatsApp Call dari personal sendiri. Cuman memang dari Meta dan WhatsApp sendiri itu
membuat semacam policy atau aturan keamanan di mana setiap percakapan itu transkripsi dan itu bisa menjadi bahan untuk report dari bisnis itu sendiri dan juga memberikan keleluasaan untuk customer untuk merubah cara berinteraksinya dari teks dan juga calling secara smooth atau seamless seperti itu. Nah, apa sih pentingnya WhatsApp call sendiri untuk komunikasi dari sisi bisnis dan juga customer? Kita itu bagi menjadi 4 poin ya. Pertama itu adalah single entry point. Maksudnya single entry point di sini adalah satu nomor WhatsApp bisnis itu sendiri bisa menjadi wadah dari banyaknya permintaan yang masuk. Jadi nggak perlu namanya satu nomor untuk satu kebutuhan ini bisa jadi ke satu wadah. Jadi banyak customer bisa langsung melakukan permintaan ataupun permintaan seperti penanganan di satu nomor yang sama. Lalu kedua, terkait untuk keamanan, seperti yang udah saya sharing sebelumnya di bulan Juli 2025, selain meluncurkan WhatsApp Call API, itu dibarengi dengan adanya policy atau aturan keamanan, di mana mungkin saya remind kembali, itu ada namanya end-to-end encryption, di mana setiap percakapan hanya bisa dibaca oleh penerima dan pengirim, tanpa WhatsApp dan Meta pun bisa sightseeing seperti itu. Lalu tidak ada namanya akses untuk disadap dan diekstrak dari pihak luar yang tidak diizinkan. Seperti itu. Lalu pentingnya WhatsApp Call API ini adalah stickiness. Maksudnya kata dari stickiness adalah kita tahu bahwa WhatsApp itu mayoritas kita sudah pakai, mudah, dan hampir ditemukan di semua device. Karena kepopuleran itulah WhatsApp Call API ini menjadi penting untuk sebagai resolusi atau solusi interaksi atau percakapan dari customer ke bisnis semakin mudah dan semakin lancar dan real time juga. Lalu yang terakhir itu namanya toll free communication. Jadi mungkin kalau kita bahas interaksi secara konvensional, kita harus isi pulsa dulu ya, Bapak Ibu ya. Cuma sekarang udah berubah trennya. Dengan munculnya platform baru dari ataupun fungsi baru dari WhatsApp Business berupa WhatsApp Call ini, jadi dari pihak customer tuh diuntungin. Tidak perlu pusing-pusing dengan cara konvensional, harus isi pulsa dulu baru bisa telepon. Jadi sekarang udah pakai kuota aja udah cukup. Nah, kadang tuh ini tuh solusinya penting banget karena dari sisi customer kadang ragu untuk kontak pihak jasa atau layanan karena saya harus isi pulsa dulu baru bisa komunikasi. Nah, ini adalah salah satu solusi yang tepat. Jadi kita tidak wasting opportunity dari sisi bisnis. Nah, ketika sudah kita membahas apa sih pentingnya, kenapa harus WhatsApp, kita akan kombinasikan dengan aplikasi secara real tentang keuntungan menggunakan WhatsApp Call API agar terjadinya komunikasi yang lancar dan juga real time. Yang ujung-ujungnya itu bisa membuat dari sisi bisnis dan customer engagement-nya lebih seamless dan juga personalized. Pertama, benefitnya adalah komunikasi yang lancar dan juga cepat. Maksudnya gimana sih? Jadi dari sisi customer itu bisa langsung direct communication ke jasa atau layanan atau enterprise dengan seamless, dengan hanya buka handphone saja, klik WhatsApp tersebut, dan juga cari nomor mana dari jasa layanan yang mau dikontak. Jadi mereka cepat juga dari antara teks bisa pindah ke WhatsApp call secara seamless. Jadi fleksibilitas itu dan kemudahan itu kita berikan ke customer dengan menggunakan WhatsApp Call API bisnis ini. Lalu yang kedua, seperti yang sudah saya rimas sebelumnya, bahwa setiap percakapan ini akan kita record dan juga kita jadikan data output ke bagian enterprise, di mana eh, nantinya itu setiap percakapan akan bisa menjadi bahan untuk setiap enterprise atau bisnis untuk melakukan evaluasi tentang apa yang terjadi, sedang terjadi, dan harus dilakukan ke depannya. Ataupun evaluasi terkait demand dari sisi customer tuh apa sekarang trennya dan bagaimana mengantisipasinya ataupun menjadi evaluasi untuk memberikan customer service excellence ke depannya. Lalu untuk benefit lainnya adalah customer service efficiency. Melakukan layanan pelanggan yang efisien dengan menggabungkan WhatsApp Call API tersebut dengan sistem customer service itu sendiri. Ataupun sekarang ada yang tren mengenai AI. Jadi dengan kombinasinya platform interaction dengan channel yang memang sudah eh, terkenal berupa WhatsApp, jadi setiap percakapan yang diinisiat oleh customer itu bisa langsung masuk ke pihak kita atau dari pihak bisnis dan juga bisa dihandle secara langsung.
Jadi untuk skala operasional dan customer service itu bisa dilakukan dengan lancar, smooth, tanpa harus mengurangi em, dari sisi kualitas customer service itu sendiri. Lalu yang keempat, ini ada relatednya sih untuk tentang kepercayaan pelanggan itu. Karena kita tahulah saat ini untuk melakukan scam dan fraud itu mudah. WhatsApp Call API dan Waba API ini sendiri menawarkan ke pihak bisnis bahwa setiap entitas dari jasa layanan itu bisa dimunculkan blue tick dan juga namanya di nomor WhatsApp-nya agar dapat kepercayaan dari calon customer atau customer existing mereka. Karena apa? Ketika mengajukan WhatsApp Business API tersebut harus ada beberapa proses yang harus dilalui, yaitu validasi data, dokumentasi, dan verifikasi. Jadi ketika nanti customer yang mendapatkan penawaran dari sisi enterprise sendiri, bisnis sendiri, karena memang nomornya bukan hanya nomor yang long number ya, tapi udah berupa nama dari perusahaan itu sendiri plus ada blue tick. Jadi rasa kepercayaan itu muncul bahwa ini adalah jasa layanan yang memang trusted seperti itu. Lalu yang kelima adalah dengan adanya WhatsApp Business API dan WhatsApp Call API sendiri, mungkin aku akan sedikit sharing terkait satu terms di sini yang mungkin aku udah ulang berkali-kali, API. API itu adalah Application Programming Interface, di mana memang dia open untuk bisa berkomunikasi atau melakukan integrasi dengan sistem-sistem yang lain untuk bertukar data dan lain-lain. Nah, dengan adanya sistem integrasi dari WhatsApp Call API ini sendiri ke platform Customer Interaction, itu akan lebih bisa kita sebutnya apa ya, memaksimalkan fungsi dari WhatsApp Call API tersebut. Jadi secara konsep adalah incomingnya banyak nih permintaannya, wadahnya satu. Tapi kan kadang harus di elaborate dengan agent yang tersedia. Nah, dengan adanya sistem integrasi customer service, sistem ataupun interaksi dari end to end itu tuh lancar. Ketika diterima, nomor wadahnya satu, agentnya sudah kita siapkan di belakang dari sistem customer service itu. Jadi, itu bisa menjadi benefit juga untuk sisi bisnis agar tidak terjadi lost interest ataupun lost interaction. Nah, mungkin tadi tuh kita tuh udah ngebahas soal benefitnya apa aja, pengaruhnya apa aja, kunci dari WhatsApp Call AP itu nanti bergunanya ataupun take control di mana gitu. Nah, kalau untuk kita ngebahas WhatsApp Call API tanpa sistem integrasi, itu kan sebenarnya kurang afdol ya. Jadi harusnya kita komunikasikan dengan namanya sistem interaction, ataupun yang kita miliki itu namanya RC. Jadi apa sih integrasi WhatsApp Call API dan RC nanti akan membuat ekosistem customer service seperti apa sih? Yang pasti itu akan menjadi smooth untuk operasionalnya dan juga efisien. Contohnya, ini kita contoh sistem kita ya, RC sendiri. Kita sebutnya RC adalah platform triple play di mana kita sudah mengintegrasikan dengan berbagai omnichannel. Contohnya sendiri WhatsApp salah satunya, di mana bisa kita terima permintaan dari customer melalui teks, call ataupun video call seperti itu. Jadi ketika nanti tiga eh, alur komunikasi yang diinisiat oleh customer itu em, terjadi, sistem RC ini sudah siap menjadi wadah untuk mendelegasikan permintaan tersebut ke agen-agen yang tersedia. Dan untuk membuat itu terjadi, kita memang sudah memasang namanya tiga pilar. Pertama itu adalah Omnichannel Management. Ini pilar di mana RC sendiri memang sudah terbukti bisa terintegrasi dengan berbagai macam channel, salah satunya WhatsApp itu sendiri. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa kita masih open juga untuk komunikasi siap via SIP call ya. Lalu yang kedua adalah kombinasi pilar dengan agent, di mana seperti yang saya sudah sharing sebelumnya, ketika permintaan masuk sudah ada agent nih yang standby di belakang, bukan hanya satu dua, bisa ratusan, tergantung skala dari bisnis itu sendiri. Dan juga jangan lupa bahwa memang tren sekarang itu harus mengkombinasikan atau infuse with AI. Jadi kita sebutnya AI infuse single platform. Jadi secara pain yang ada terjadi di sisi bisnis, di mana operasional eh, banyak terjadi permintaan-permintaan yang hanya butuh first layer handling, di mana kita tuh sudah siap dengan pilar membuat AI itu sebagai first guard kita untuk menjawab atau menangani hal-hal yang sifatnya low level risk question ataupun handling, di mana nanti human agent kita itu akan dipersiapkan hanya untuk yang level-levelnya lebih deep lagi untuk analisa dan penanganan. Lalu yang terakhir itu ada namanya content management. Ketika interaksi terjadi,
antara customer dan juga agent ataupun AI bot kita itu akan menghasilkan data output yaitu konten. Di mana contohnya salah satunya adalah konten tiket manajemen. Itu fungsi buat apa sih? Untuk membuat terjadinya jika terjadi interaksi antara customer dan agent yang belum terselesaikan, kita sudah ready dengan namanya sistem ticketing, di mana nanti ke depannya bisa dilakukan pemantauan dan follow up. Dan di dalam interaksi sendiri itu sendiri pasti ada namanya engagement activity. Itu kita sudah ready juga. Itu kalau kita bahas soal yang income. Kalau yang untuk outcome, kita ada namanya campaign management juga. Itu dari initiate dari sisi bisnis untuk nge-reach interaksi ke customer-nya ataupun calon customer-nya. Dan dua poin terakhir adalah knowledge base, di mana knowledge base ini bisa menjadi alat pendamping untuk human agent dalam menangani setiap interaksi yang masuk. Dan yang terakhir, quality management untuk evaluasi ke depannya dari sisi kualitas bisnis dan customer service itu akan seperti apa ke depannya penanganannya. Dan semua konten tersebut bisa kita kemas dan kita integrasikan lagi ke sistem program yang lainnya seperti CRM, ERP untuk kebutuhan apa sih? Untuk kebutuhan analisa. Jadi ke depannya itu mereka akan tahu apa yang akan terjadi atau apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi dan apa yang harus disiapkan ke depannya. Seperti itu. Bapak Ibu sekalian, itulah platform RC yang kita miliki dan khusus hari ini kita memiliki penawaran bahwa kita menerima free operational review dari RC untuk mengevaluasi performa kontak center dan mengidentifikasi area yang bisa dioptimalisasikan menggunakan AI. Di mana seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa RC sendiri sudah ready merkomunikasikan antara AI, bot, dan juga customer service. Lalu kalau kita sudah membahas soal WhatsApp Business SPI dengan WhatsApp Call API juga, dan juga sudah ada platform interaksi khusus yaitu RC, kita akan berbicara terkait flow, pengalaman apa saja sih, ataupun bisnis skenario apa aja sih yang akan kita bisa jadikan solusi ke depannya. Pertama, mostly pasti inbound ya, karena memang kita berbicara interaksi, ada yang initiate terlebih dahulu yaitu customer-nya, untuk menanyakan ataupun tertarik tentang suatu produk atau perlu penanganan khusus terkait produk yang sudah dibeli, itu bisa. Pengalaman inbound ini disediakan oleh WhatsApp Business API kita dan juga sistem RC. Lalu yang kedua adalah untuk pengalaman outbound. Jadi di sini sisinya dibalik dari sisi bisnis yang reach dari customer ataupun em, calon customernya ataupun customer existing. Tapi memang ada satu konsep yang agak berbeda ya. Kalau inbound memang dari customer sendiri bisa langsung melakukan initiate. Tapi kalau dari sisi bisnis, kita harus mengirimkan WhatsApp bisnis template terlebih dahulu kita blast. Apakah target kita ataupun target customer kita bersedia untuk dihubungi? Ketika memang iya, baru dari sisi agennya sendiri kita bisa melakukan inisiasi interaksi. Nah, di sini tuh adalah salah satu keuntungannya juga ya, benefit juga yang mungkin belum sempat saya sharing ke Bapak Ibu sekalian, di mana kalau kita ngebahas soal telesales atau agent telesales di konvensional ya, atau tradisional, mereka menelpon satu persatu. Tapi dengan adanya konsen outbound dari WhatsApp Experience ini, ketika kita kirimkan konsen, teles agent kita tuh nggak nunggu telepon itu diangkat, tapi menunggu apakah ada respon dari target customer kita atau enggak. Jadi mungkin di sisa waktu menunggu itu bisa kita alokasikan untuk pekerjaan yang lain ataupun tanggung jawab yang lain. Namun ketika nanti dari target customer kita allow ataupun mengizinkan untuk dihubungi, jadi teles agentnya bisa langsung menghubungi di saat yang sama. Jadi tidak akan ada namanya gap ataupun lost interactions dan lainnya seperti itu. Oke, kita ngebahas juga soal berikutnya terkait dengan kira-kira use case yang dipakai terkait WhatsApp Call AP ini nanti apa sih gitu loh. Sebenarnya banyak. Pertama itu biasanya kita masih relate dengan inbound ya Bapak Ibu ya, terkait untuk customer support dan help desk. Jadi dengan adanya WhatsApp Call AP ini, dari agent customer support dan help desk bisa terima berbagai macam atau ratusan atau ribuan permintaan di satu titik yang sama atau nomor yang sama. Dan dikombinasikan dengan LC juga, kita bisa delegasikan ke agent. Jadi experience dari sisi customer itu terpenuhi. Karena real time ketika mereka klik, mereka cari agent yang available, mereka langsung di-handle dan secara efisien dan tepat waktu juga. Yang kedua, ini sifatnya untuk experience yang outbound ya, Bapak Ibu ya. Jadi dari sisi bisnisnya bisa melakukan follow up terkait hal-hal yang masih belum selesai
ataupun sekedar review, ataupun menjual atau melakukan penawaran, yaitu sales. Lalu untuk use case berikutnya, bisa juga menjadi alat untuk melakukan appointment dan juga reminder calls. Jadi dari sisi customer, ketika sudah melakukan appointment ke satu enterprise, satu jasa layanan, mereka tetap mendapatkan reminder. Jadi ada em, kayak more of touching gitu ke customer. Jadi customer tuh ngerasa kayak, oh, saya bukan hanya sekedar purchase nih, tapi saya juga dapat reminder mungkin H-1, H-2. Jadi mereka aware tentang apa yang mereka purchase selama ini di sebuah jasa dan layanan. Lalu berikutnya terkait untuk order confirmation dan delivery updates. Ini lebih kayak ke sisi e-commerce ya, Ibu Bapak ya. Ketika mereka ataupun customer melakukan pemesanan, mereka bisa mengetrack secara otomatis ordernya seperti apa dan step-step delivery-nya seperti apa, sudah sampai mana. Dan itu bisa dikomunikasikan dengan WhatsApp Call API. Lalu yang terakhir, ini cukup penting untuk evaluasi, yaitu survei dan feedback. Kadang selama interaksi, agent dan customer hanya fokus untuk menyelesaikan case-nya aja ataupun memenuhi permintaannya aja. Tapi kadang dengan adanya fungsi survei dan feedback ini, ketika nanti di dalam interaksi itu masih ada yang lost, kita masih bisa reminder. Kira-kira selama pelayanan ini masih ada nggak sih informasi yang lost selama interaksi? Ataupun selama pelayanan tersebut, apakah ada feedback buat dari sisi agent ataupun enterprise sendiri untuk bisa memberikan yang lebih baik lagi ke depannya. Seperti itu. Oke, mungkin dari aku perkenalan mengenai WhatsApp Business API dan juga RC untuk memberikan efek meningkatkan performance bisnis cukup. Dan mungkin sekali lagi ya Bapak Ibu, bahwa kita itu khusus hari ini kita memberikan penawaran khusus untuk menerima free operational review dari RC juga untuk mengevaluasi performa contact center dan optimalisasi dengan sistem AI kita juga. Gitu. Untuk sesi sharing dari saya cukup. Mungkin akan saya kembalikan ke Joe kembali ya. Baik. Terima kasih Mas Ivan atas pemaparan materinya. Sama-sama itu. Sangat inspiring sekali ya tentang WhatsApp Call API ini ya. Nah, eh, tentunya si WhatsApp Call API ini akan banyak sekali ya Mas manfaatnya untuk perusahaan ini. Betul, betul sekali Joe. Oke. Nah, sudah banyak nih pertanyaan yang masuk dari audiens nih. Kayaknya banyak banget nih yang ingin tahu lebih detail lagi terkait WA Call API ini. Nah, untuk yang pertama Mas, pertanyaannya, bagaimana WhatsApp Call API ini dapat membantu meningkatkan efisiensi customer service, Mas? Oke, pertanyaannya bagus sekali ya, Jos. Jadi Ya. terkait untuk ekosistem customer service itu sendiri, pertama memang WhatsApp Call API sendiri bisa terintegrasi dengan sistem kita di RC, di mana itu menjadi wadah untuk customer interaction. Jadi ketika nanti ada permintaan yang masuk ke sistem ataupun ke sebuah jasa dan layanan, itu bisa kita tampung di satu wadah yang sama di WhatsApp Call Ya. API dan RC. Dan itu juga bisa dilakukan delegasi langsung ke agen-agen yang tersedia agar em, interaksi yang terjadi itu tidak ada gap secara real time dan juga mulus tanpa hambatan. Jadi itu Ya. bisa dibilang salah satu goal efisiensi ya, Jos ya. Oke. Oke, thank you Mas Ivan. Nah, ini untuk pertanyaan yang kedua, apakah panggilan di WhatsApp Call API itu aman untuk customer? Gitu. Oke, oke. Mungkin aku coba rewind lagi ya sebelumnya Josnya bahwa Ya, memang boleh. pada tahun Juli 2025 WhatsApp dan Meta itu announce atau produk mereka tuh WhatsApp Call API dengan policy juga di belakangnya. Ada 3 layer yaitu adalah end-to-end encryption. Jadi setiap percakapan itu sudah dijamin terenkripsi, hanya penerima dan pengirim yang mengetahui kontennya, even WhatsApp dari Meta pun tidak bisa. Kedua, mereka tidak memberikan semacam jalur untuk disadap setiap komunikasi yang terjadi. Dan ketiga, tidak bisa diekstraksi setiap interaksi tersebut untuk secara publik. Jadi memang hanya ataupun platform-platform tertentu yang memang dari WhatsApp dan Metanya sudah berikan akses. Seperti itu, Jos. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya ini, bagaimana integrasi WA Call API ini dengan ekosistem RC itu bekerja, Mas? Gitu. Baik, baik. Jadi untuk pertanyaan tersebut memang seperti pertanyaan yang sebelumnya ya, kombinasi integrasi antara WhatsApp Call API dan RC. Jadi memang ketika memang ada request yang banyak
yang banyak itu masuk, itu tidak saling berebutan, sudah ada jalurnya di satu nomor yang sama, dan RC menjadi wadah. Jadi ketika memang loadnya banyak, tetap delegasi itu akan tetap berjalan secara otomatis dari sistem RC sendiri. Plus, kita juga punya namanya AI bot tersendiri. Jadi memang ada beberapa sistem ataupun penanganan-penanganan yang hanya diklasifikasikan bisa selesai di AI bot, itu akan selesai. Tapi jika memang perlu human touch, kita bisa delegasikan ke agent. Jadi tidak hanya full agent saya nih yang menunggu, ada beberapa case-case yang memang bisa dibantu oleh AI kita di RC. Oke. Baik, terima kasih Mas Ivan. Untuk pertanyaan terakhir nih Mas Ivan, apa perbedaan SIP call dan WA call API ini? Oh baik, Mm-mm. mungkin enaknya itu untuk jawab pertanyaan itu adalah SCP Call itu kan tradisional ya, dan Ya, WA Call ini sendiri sudah eh, lebih advance. Perbedaannya simpel kalau SCP Call itu dari sisi customer, ketika mau initiate interaksi itu mereka harus isi pulsa. Tapi kalau ya, WhatsApp itu nggak perlu, cuma cukup quote aja mereka sudah bisa initiate interaksi. Jadi lebih mudah, lebih gampang, lebih fleksibel, Jos. ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, nggak berasa nih kita udah ada di ujung acara kali ini. Terima kasih banyak ya Mas Ivan untuk sharing materinya. Ya, terima kasih juga Jos dan semoga Bapak Ibu setelah saya melakukan sharing session ini terkait untuk produk tersebut bisa memberikan impact positif ya Ya, untuk dari segi performance bisnisnya ya Bapak Ibu. Terima kasih. ya, baik, terima kasih Mas Ivan. Nah, untuk Bapak Ibu sekalian, khusus untuk hari ini ada penawaran khusus dari RC ya, untuk menerima free operational review dari RC untuk mengevaluasi performa kontak center Anda dengan mengidentifikasi area mana yang bisa dioptimalkan menggunakan AI ini. Begitu. Tidak lupa juga bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan lebih lanjut lagi dapat mengunjungi website rc.ai atau email kami di bawah ini. Akhir kata, saya Joshua undur diri dan sampai bertemu di webinar selanjutnya. Terima kasih semuanya, Bapak Ibu sekalian. Jos, Bapak Ibu sekalian terima kasih.